Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Kedua, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ajaran Islam. Ketiga, terima kasih kepada Bapak Guru Penguji dalam ujian praktik bahasa Indonesia yang telah memperkenankan saya untuk berpidato. Sebelum saya memulai pidato, saya akan menyampaikan judul pidato yang akan saya haturkan pada video ini. Judul pidato saya yaitu Berani Bermimpi, Mengapa Tidak? Bermimpi bukan berarti kita harus tidur kemudian bermimpi. Tetapi bermimpi yaitu cara kita memikirkan bagaimana di masa depan kita menjadi lebih baik lagi dengan apa yang akan kita raih di masa depan. Semua orang pasti mempunyai mimpi. Mimpi itu ada karena kita ingin sukses di masa depan. Saya menyampaikan pidato yang berjudul Bermimpi ini karena saya terinspirasi oleh sebuah cerita seorang guru yang sangat menginspirasi saya. Beliau adalah seorang guru dan doktor yang sukses di usia mudanya. Beliau menceritakan masa kecilnya yang penuh mimpi. Saat itu, beliau menuliskan mimpinya pada selembar kertas yang bertuliskan seperti ini. Alhamdulillah, ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku seorang dokter yang sukses pada tahun 2010. Pada saat itu, beliau termasuk seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga yang sederhana dan tidak mampu untuk membiayai biaya kuliahnya yang sangat mahal. Tetapi setelah ia tuliskan cita-citanya pada selembar kertas, kemudian ia tuliskan kiat-kiat untuk menggapai mimpi itu, dan ia tempelkan tulisan itu di dinding kamarnya. Suatu hari, orang tuanya masuk ke dalam kamarnya dan melihat tulisan itu. Mereka pun tersenyum dan pasti dalam hatinya pun berkata, "Amin, kami turut mendoakanmu, Nak." Nah, semakin banyak orang yang masuk ke dalam kamarnya, maka semakin banyak pula kata amin yang terucap. Itu berarti semakin banyak orang yang mendoakan kesuksesannya. Dan di tahun 2010 itu, beliau telah berhasil membiayai keberangkatan haji kedua orang tuanya, serta telah berhasil menjadi seorang dokter yang sukses di mata saya, orang tuanya, dan setiap orang. Cerita ini sangat menginspirasi saya. Beliau bernama Bapak Haji Lutfi. Bermimpi, walau sederhana, tetapi ketika kita bermimpi, setinggi apapun yang dapat kita impikan, maka hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita akan merangsang serta menyuruh kita agar mimpi kita itu dapat terwujud. Bermimpilah seperti jika Anda akan selamanya, dan jalani hari seperti jika Anda akan meninggal hari ini. Banyak para orang tua yang berkata, "Ya sudahlah Nak, jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit rasanya. Kita kan hanya orang kecil dan tidak mungkin menjadi orang besar nantinya." Kalimat-kalimat yang seperti ini membuat kita putus asa. Padahal sesungguhnya itu semua bisa saja terjadi asalkan Allah menghendaki. Itu semua dapat terjadi asalkan ada niat, kemauan, usaha, dan doa. Atau di dalam Islam disebut juga ikhtiar dan tawakal. Ketakutan yang semakin membuat kecil, kerdil, dan tidak berdaya. Aku hanyalah manusia biasa, mimpi hanyalah milik orang-orang besar. Aku manusia biasa, aku manusia kecil. Kalimat-kalimat yang ternyata mendorong ke jurang, mengubur diri sendiri. Kalimat yang ternyata begitu sakti karena terus diulang dan kemudian menjadi mantra mengutuk diri sendiri. Semua orang harus bermimpi, karena tanpa mimpi kita akan lemah dalam kejiwaan dan mudah menyerah. Seperti contoh ketika teman-teman merasa malas belajar dan merasa sulit menyerap pelajaran ke dalam otak. Maka cobalah mengingat tekad teman-teman semua bahwa kita ingin menjadi dokter misalnya. Pasti dalam hati kalian akan terpikir, katanya mau jadi dokter. Maka kalimat yang sederhana seperti itulah yang akan mendorong kita
sekalian untuk terus sampai cita-cita tersebut tercapai. Tetapi ingatlah teman-teman, janganlah kita terlalu dalam mengejar kehidupan, karena pada kenyataannya kita hanyalah yang sekarang sedang dikejar oleh kematian. Jadikan mimpimu itu sebagai motivasi untuk terus semangat dan menjalani hidup, agar hidupmu menjadi berguna bagi semua orang. Tetapi hati-hati terjebak dalam mimpi yang semu, karena pada kenyataannya kita semua sedang tertidur dan bermimpi. Mimpi yang telah kita buat dan tentukan sendiri. Tetapi adakah ketika kita bangun nanti, kita telah membangun sebuah mimpi yang membahagiakan? Ataukah kita telah membangun sebuah istana pasir yang kan roboh tersapu ombak dan musnah? Mimpi itu akan terwujud jika kita berusaha. Bermimpi di hari ini, bermimpi di hari kemarin, berusaha di hari ini, dan sukses di hari esok. Selama bermimpi itu tidak terkena pajak dan biaya, mengapa tidak? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.